Shalom saudara-saudara, senang rasanya bisa bertemu di ibadah online GBI Sumbersari. Sekalipun kita rindu belum bisa bertemu secara fisik, tetapi bersyukur kita tetap bisa berjumpa dan bersekutu dalam kesehatian melalui ibadah ini. Dan walaupun situasi masih dipengaruhi pandemi COVID-19, tetapi saya percaya saudara dan keluarga dalam keadaan yang baik. Karena pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang maha setia pasti melindungi dan menaungi kita, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, tetap ya stay at home, stay safe and stay healthy. Dan sebelum kita mengerti kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, Engkau banyak melakukan hal yang ajaib di dalam pemeliharaan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Terima kasih untuk saat ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu dan pimpin kami Roh Kudus supaya kami mengerti, supaya firman-Mu yang berkuasa itu boleh menuntun kami, memperlengkapi kami dan mengubah hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau, dan kami juga boleh berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Dan pimpin hamba-Mu supaya boleh menyampaikan yang berasal dari Tuhan sendiri dan memberkati siapapun yang mendengar dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, masih di dalam tema Growing in Faith, hari ini kita akan melihat kisah seorang wanita yang dipuji oleh Tuhan Yesus karena imannya yang besar. Wanita ini adalah wanita Kanaan. Hal ini menarik karena pujian dari Tuhan Yesus justru diberikan bukan kepada bangsa Israel, bukan kepada murid-muridnya, tetapi kepada bangsa asing. Kisah ini ditulis di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan kitab Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Kita akan membaca dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya ulangi ayat 28, Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu. You have great faith." Yesus memuji iman dari wanita Kanaan ini. Mengapa? Iman seperti apa sih sampai Tuhan Yesus memberikan pujian? Mari saya mengajak kita bersama belajar. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari tentang iman wanita Kanaan. Yang pertama, iman yang fokus kepada Tuhan Yesus. Saudara, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjalanan keluar dari Israel, yaitu ke kota Tirus dan Sidon. Kedua kota ini ada di daerah Fenisia, Syria, yang semula merupakan salah satu provinsi dari kerajaan Yunani. Penduduk awal Fenisia adalah keturunan Kanaan. Mereka menyembah dewa-dewa berhala, hidup di dalam dosa, dan disebut sebagai bangsa kafir. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke tempat ini ternyata menarik perhatian banyak orang. Demikian juga kali ini seorang wanita Kanaan yang menderita anaknya karena kerasukan setan. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus memohon belas kasihan agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Walaupun tidak disebutkan bagaimana manifestasi setan merasuki anaknya.
Dari kitab Injil kita baca Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ada yang menjadi bisu dan tuli, ada yang punggungnya menjadi bungkuk selama 18 tahun. Ada yang suka memukuli dirinya dengan batu. Ada yang selalu dilempar oleh setan ke dalam api atau ke dalam air. Dan bahkan ada yang menanggalkan pakaiannya dan tinggal di pekuburan. Wanita Kanaan ini tidak disebutkan seperti apa manifestasi iblis yang merasuki anaknya. Tetapi satu hal kita tahu bahwa dia mengatakan, anakku sangat menderita karena kerasukan setan. Yang berarti juga penderitaan bagi sang ibu. Dan dia memohon dengan sangat, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Wanita ini pasti sudah mendengar tentang Tuhan Yesus yang punya kuasa dan penyembuh. Karena banyak orang yang sakit maupun yang kerasukan setan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari mulut ke mulut orang berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang murah hati. Setiap hari orang berbondong-bondong meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menolong dengan murah hati dan penuh dengan belas kasihan. Wanita ini tahu dan percaya apa yang dia dengar. Saudara, lebih dari itu di dalam ayat 22 dikatakan, wanita ini memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan anak Daud. Perkataan anak Daud ini luar biasa. Saudara ingatkah Tuhan pernah berjanji kepada Raja Daud di dalam 2 Samuel 7 bahwa keturunan Raja Daud akan menjadi raja yang memerintah selamanya di dalam kerajaan yang kokoh selamanya. Raja keturunan Daud yang dijanjikan Tuhan ini sama dengan yang Tuhan janjikan kepada Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 18, bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Raja keturunan Daud yang dijanjikan ini akan menjadi penyelamat. Dialah yang disebut Allah yang perkasa, Raja damai, dialah Tuhan Yesus. Nah, bangsa Israel sangat menantikan janji ini. Mereka menantikan anak Daud, seorang Mesias, berharap Mesias dapat melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi sayangnya bangsa Israel tidak percaya saat itu kalau Tuhan Yesus itulah Mesias, anak Daud yang dijanjikan. Tetapi wanita Kanaan ini luar biasa. Dia dari bangsa asing, dari bangsa kafir yang menyembah berhala, dia justru tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Daud, Tuhan penyelamat, Mesias yang dijanjikan, Raja yang kekal. Wanita ini tahu dan percaya seperti apa pribadi Tuhan Yesus, karena dia tahu, mengerti, dan percaya Tuhan Yesus dialah penyelamat. Inilah iman yang fokus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang membuat dia mencari Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Saudara, apakah saudara fokus kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara tahu dan percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Tuhan penyelamat yang menghapuskan dosa dunia, yang sudah mati di kayu salib, yang sudah bangkit dan naik ke surga, dan yang akan datang kedua kali di dalam kemuliaan untuk menjemput orang-orang percaya. Karena kita tidak mungkin memiliki iman kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Inilah syarat mutlak untuk memiliki iman. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, wanita Kanaan ini memiliki iman yang tahan uji. Wanita Kanaan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Siapapun yang melihat atau mendengar seorang ibu yang meminta pertolongan bagi anaknya, pasti merasa tersentuh dan ingin menolong. Tetapi kemudian ayat 23 katakan, Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tuhan Yesus cuek. Dan wanita ini tidak putus asa. Dia terus-menerus berseru-seru berulang-ulang berkali-kali. Sampai-sampai murid Tuhan Yesus merasa terganggu. Dan mereka meminta Tuhan Yesus untuk segera mengusir wanita ini.
Dengan kata lain, mereka minta Tuhan Yesus mengabulkan permintaan wanita Kanaan ini sehingga dia boleh segera pergi. Tetapi untuk permintaan yang berkali-kali ini pun, ayat 24 katakan Tuhan Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini aneh. Tidak biasanya Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan Yesus sepertinya tidak ramah, kasar, dan rasis. Padahal biasanya dia mudah iba. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Menanggapi perkataan Tuhan Yesus, wanita ini tidak marah ataupun pergi ataupun kecewa. Tetapi dia malah mendekat kepada Tuhan Yesus, berlutut dan menyembahnya. Tidak berdaya, sekali lagi memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Dalam Markus 7 ayat 25 dikatakan, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Saudara, dia tidak memikirkan harga dirinya dan dia tidak tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus karena dia fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Dia tahu betul dan percaya betul yaitu Tuhan Yesus adalah penyelamat, seorang yang murah hati dan penolong. Iman wanita ini tahan uji. Tidak mudah menyerah, tidak tergantung situasi dan kondisi. Terus menempel kepada Tuhan Yesus, semakin mendekat, semakin menyembah. Saudara, kondisi yang terjadi saat ini, pandemi masih berlangsung. Pemerintah sedang menyiapkan suatu konsep tatanan baru, yaitu new normal, supaya bisa diterapkan nanti pada saatnya. Namun kita masih harus berhadapan dengan dampak ekonomi dari pandemi ini. Ada yang penghasilannya berkurang, ada yang kehilangan sama sekali penghasilan. Banyak yang kena PHK. Yang punya usaha harus menyediakan THR dan harus berpikir bagaimana agar usahanya bisa bertahan. Dan anak-anak muda juga khawatir ini berdampak bagi masa depan mereka. Bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana nanti. Belum lagi dalam kondisi seperti ini, ada juga di antara saudara yang kena masalah kesehatan, terkena penyakit, baik secara jasmani maupun psikis, gangguan kecemasan. Ada yang terkena COVID ataupun penyakit lainnya. Ketika kita tidak berdaya, ketika badai terjadi di dalam kehidupan, biarlah seperti wanita Kanaan ini datang menyembah kepada Tuhan Yesus, berlutut dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Artinya kita bersikap rendah hati dan berdoa. Bukankah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 firman Tuhan katakan, "Tetaplah berdoa." Mari saudara, Tuhan ingin kita tetap tekun di dalam doa, tekun di dalam iman. Jangan mudah menyerah, tetap percaya Tuhan itu baik, murah hati, dan penolong. Berhadapan dengan masalah yang sulit, memang lebih mudah bagi kita untuk menyerah. Tetapi justru kita tidak akan mudah menyerah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita bergaul dengan Roh Tuhan. Karena iman percaya itu dibangun melalui hubungan yang intim dan personal dengan Roh-Nya yang diam di dalam hati kita. Roh yang memberi kekuatan supaya kita tidak menyerah. Jadi tetaplah melekat pada Tuhan Yesus dan tetaplah berdoa. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari, wanita Kanaan ini memiliki iman yang cukup. Melihat sikap wanita Kanaan ini yang dengan rendah hati tersungkur di kaki Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Yesus tidak ramah kepada dia, pasti akan tersentuh dan ingin menolong wanita ini. Tetapi yang mengejutkan adalah jawaban dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bukannya segera menolong, tapi perkataan Tuhan Yesus sepertinya menolak wanita ini dan bahkan menyamainya dengan seekor anjing. Di masa itu istilah anjing adalah istilah ungkapan bagi bangsa kafir. Sepertinya bukan kita saja yang merasa heran,
Saya rasa murid-murid Tuhan Yesus pun yang saat itu ada di sana pasti merasa heran kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu. Bukankah perkataan ini justru membuat keadaan wanita Kanaan ini semakin sulit? Ini sama artinya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak pantas untuk ditolong, kamu tidak layak. Dan bagaimana dengan wanita ini? Wanita ini lagi-lagi tidak menyerah dan segera menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu artinya dia berkata, benar, saya memang tidak layak. Remah-remah yang jatuh bagi saya itu cukuplah. Perkataan yang luar biasa. Ini dari perkataan ini kita bisa melihat wanita Kanaan ini memiliki karakter yang rendah hati. Dia tidak memperhatikan harga diri, tidak terluka oleh perkataan Tuhan Yesus. Saudara, padahal manusia sering jatuh karena mempertahankan harga diri. Kita sering mudah tersinggung, tidak mau diremehkan, kita maunya dihargai. Sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita belajar rendah hati seperti wanita Kanaan ini. Selain rendah hati, wanita Kanaan ini juga tidak serakah. Dia berkata, remah-remah yang jatuh bagiku cukuplah. Sikap rendah hati dan tidak serakah ini menunjukkan wanita Kanaan memiliki iman yang cukup. Wanita ini percaya, berapapun yang Tuhan beri, besar ataupun kecil itu cukuplah bagiku. Karena aku percaya yang Tuhan beri itu pasti yang terbaik. Karena aku tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus. Saudara, dari sinilah akan timbul rasa syukur. Saudara-saudara, bergumul dengan masalah-masalah. Walaupun sering kita mendoakan, kadang kita merasa Tuhan sepertinya belum menjawab doa kita. Ada yang sudah lama berdoa bagi pasangan suami atau istri yang belum percaya, atau bagi anggota keluarga yang belum percaya. Ada anak yang terus berdoa bagi orang tuanya karena orang tua belum menjalankan peran seperti yang Tuhan mau, sehingga keluarga tidak ada di dalam damai sejahtera. Ada orang tua yang terus berdoa buat anaknya karena anaknya selalu memberontak dan lepas kendali. Ada juga yang sudah lama bergumul dan berdoa dengan masalah penyakit ataupun masalah hutang, masalah ekonomi. Kalau Tuhan sepertinya belum menjawab doa kita, ataupun kalau Tuhan menjawab tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita, saudara jangan kecewa. Ingatlah bahwa Tuhan itu jauh lebih berhikmat daripada kita. Yesaya 55 ayat 9 katakan, rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita, karena pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Kita tidak mungkin bisa mengerti pikiran Tuhan, tetapi kita bisa percaya hatinya Tuhan, bahwa Dia selalu baik. Biarlah seperti wanita Kanaan ini, dengan rendah hati bersyukurlah. Apapun jawaban Tuhan buat kita, itu cukuplah. Karena Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi akhirnya selalu hal yang baik bagi kita. Dan yang terakhir, hal keempat yang bisa kita pelajari dari wanita Kanaan ini adalah perkataan iman yang berkuasa. Saudara, akhirnya karena tindakan dan perkataan dari wanita Kanaan, perkataan yang luar biasa, Tuhan Yesus pun memuji, "Hai ibu, besar imanmu, you have great faith." Ucapan Tuhan Yesus ini berisi pujian, perkataan yang meneguhkan, bukan lagi perkataan yang keras. Saya yakin ekspresi Tuhan Yesus pada saat itu, pandangan yang hangat, yang menguatkan, dengan senyuman, dan Dia berkata, "Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh, puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sebelum Dia dan murid-muridnya pergi ke Tirus dan Sidon, Dia sudah tahu
akan bertemu dengan seorang wanita Kanaan yang akan meminta pertolongan daripadanya. Dan Tuhan Yesus pasti sudah memutuskan untuk menolong wanita ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus tidak segera menolong? Tetapi justru tindakan dan perkataan Tuhan Yesus sepertinya membuat wanita ini dalam keadaan yang semakin sulit. Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus menguji, memotivasi, dan mendorong wanita Kanaan ini sampai dia menyatakan dan memperlihatkan imannya yang besar, disaksikan oleh orang-orang yang hadir, termasuk murid-muridnya, supaya mereka boleh belajar iman dari wanita Kanaan ini, dan supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua orang, bukan hanya bagi bangsa Israel. Tuhan yang memberi kemurahan bagi semua orang, sekalipun orang itu tidak layak. Dalam Markus 7 ayat 28 dan 29 kita akan baca. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Tuhan Yesus menguji dan mendorong wanita Kanaan ini sampai akhirnya dia mengucapkan perkataan iman yang keluar dari imannya yang besar. Dan Tuhan Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu, hai ibu, anakmu sembuh." Tuhan Yesus tidak usah lagi mengusir setan keluar dari anak perempuan wanita Kanaan ini. Tetapi perkataan iman sang ibu sudah mengusir setan keluar dari anaknya. Inilah perkataan iman yang berkuasa. Sudah ada solusi, jawaban di dalam perkataan iman. Saudara, terkadang Tuhan menguji iman kita melalui masalah atau pergumulan kita, melalui kondisi yang tidak menentu atau kondisi yang tidak bisa diprediksi. Seberapapun beratnya tekanan, tetaplah bertekun dalam iman dan jagalah perkataan kita. Jangan ada perkataan negatif supaya kita tidak terpuruk, tetapi perkataan iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena perkataan firman yang keluar dari mulut dan hati kita punya kuasa untuk menang atas masalah. Sudah ada solusi di dalam perkataan kita. Kalau pintu sepertinya tertutup, maka pintu lain yang akan terbuka. Jalan akan terbuka yang akan membawa kemenangan, membawa pemulihan, dan membawa kesembuhan karena kuasa Tuhan bekerja. Saudara, hari ini mari kita belajar seperti wanita Kanaan ini. Imannya dipuji oleh Tuhan Yesus. Besar imanmu, yaitu iman yang fokus kepada Tuhan Yesus, iman yang tahan uji, iman yang cukup, dan perkataan iman yang berkuasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari sama-sama kita mengucap syukur di akhir ibadah ini, di dalam doa dan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar dalam setiap langkah, dalam setiap kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin percaya, kami boleh memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, untuk kami boleh meyakini bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan saja. Kasih setia Tuhan selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah. Apapun yang kami kerjakan, semuanya ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami pada hari ini, menolong kami di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih setiap kehidupan kami, semuanya ada di dalam kuasa Allah saja. Oleh karena itu beri kepada kami terus kekuatan dan iman percaya kami hanya kepada Tuhan saja, bahwa Engkau akan memberikan terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang selalu memberkati kami semua. Di dalam kehidupan keluarga kami ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada perlindungan Allah bagi setiap keluarga demi keluarga yang ada. Kami percaya dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan juga memberkati semuanya. Tuhan yang menolong, memberikan kepada kami terus iman yang percaya, bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Demikian juga bagi anak-anak yang sekolah Tuhan saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan juga yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Walaupun sekolah harus diadakan secara online, kami percaya Tuhan yang memberkati semuanya, menyelesaikan setiap pelajaran demi pelajaran di dalam segala kemurahan kebaikan Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan karena kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, apapun kami kerjakan, semuanya ada dalam kasih setia Tuhan dan perlindungan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan saja yang memberkati kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.